Hai guys, welcome to back channel di Dewangsa menerusi cerita novel romantis menantu luar biasa guys. Tapi sebelum lanjut ke cerita Desta yang berikutnya, jangan lupa tekan lonceng notification agar tahu episode yang mendatang guys. Oke guys, selamat menonton guys. Desta Chu tidak menyangka bahwa hal ini akan berjalan begitu lancar. Dia benar-benar sudah terlalu memandang tinggi Lalisa dan lainnya. Bahkan Rose Liu yang merasa sedikit kesal saja masih bersedia untuk berfoto bersama. Lagi pula, sikapnya terhadap orang lain memang selalu dingin. Jadi, Rosimin dan lainnya juga tidak menunjukkan ketidakpuasan terhadapnya, melainkan merasa bahwa dirinya sangat keren. Tuan Chu, apakah kamu tidak mau ikut berfoto bersama? Petik 2. Setelah Rosimin dan lainnya selesai mengambil foto dan tanda tangan, Desta bersiap untuk membawa mereka pergi dari ruang istirahat itu. Tetapi tiba-tiba Lalisa bertanya demikian. Desta tersenyum malu, lalu mengelus hidungnya sambil berkata, "Tidak apa-apa, aku tidak memerlukannya." Petik 2. Dia bukan tidak ingin berfoto, tetapi dia tidak memberitahu Vero dan Citra bahwa dia datang ke sini. Jika mereka berdua mengetahui bahwa dia datang ke sini tanpa memberitahu mereka, terlebih lagi berfoto dengan Lalisa dan lainnya, mereka pasti akan sangat marah. Dan jawabannya ini membuat Lalisa lebih terkejut lagi. Jika dia tidak percaya dengan pesonanya sendiri, mungkin dia sudah mulai ragu apakah ketenaran Blackpink sudah menurun. Di satu sisi, Jisoo berjongkok di kursi sambil meletakkan kedua tangannya di dagu sambil menatap Desta dan berkata, "Kakak ini benar-benar sangat kejam. Sejauh ini, aku belum pernah melihat ada seorang pun yang menolak Kak Lisa." Petik 2. Rose memandang Desta dengan tatapan penuh hinaan dan berkata dengan dingin, "Menolak terlebih dulu untuk demi mendapatkan di kemudian hari." Petik 2. Desta merasa semakin canggung. Dia benar-benar tidak memiliki niatan untuk foto bersama mereka. Lagi pula, dia merupakan bos di balik layar mereka bertiga. Jika dia benar-benar ingin foto bersama mereka, maka dia bisa mendapatkannya kapan saja dan tidak harus foto sekarang. Tetapi dia juga tidak ingin menjelaskan apapun. Ketika mereka bersiap untuk keluar, pintu ruang istirahat itu tiba-tiba terbuka. Hanya terlihat seorang pria yang masih sangat muda mengenakan anting-anting dan riasan berwarna hitam di sekitar matanya menerobos masuk dengan membawa 3-4 orang. "Siapa kalian? Siapa yang mengizinkan kalian untuk masuk?" Petik 2. Nona Su, agen Blackpink mengerutkan kening dan bertanya. Namun, begitu dia menyampirinya, dia langsung ditampar oleh pria dengan riasan hitam di sekitar matanya dan terjatuh di tanah. "Wanita tua, kamu tidak pantas berkata seperti itu padaku." Petik 2. Pria itu tersenyum menyeringai dan meremehkannya. Semua orang di ruang istirahat ketakutan melihat sikapnya. Lalisa bergegas menyampiri Nona Su dan membantunya, lalu melototi pria dengan riasan hitam di sekitar matanya itu dan berkata, "Sebenarnya siapakah kalian? Mengapa kalian memukul orang tanpa alasan?" Petik 2. "Lisa, akhirnya aku bertemu denganmu. Ternyata kamu jauh lebih cantik daripada yang terlihat di televisi." Petik 2. Pria itu tidak hanya tidak menjawab pertanyaan Lalisa, tetapi dia malah berjalan menuju Lalisa dengan wajah terobsesi dan mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Ekspresi wajah Lalisa langsung berubah dan berpikiran untuk mundur dan menghindarinya. Tetapi dia baru menyadari bahwa dia sudah dikelilingi oleh beberapa anak buah pria dengan riasan hitam di sekitar matanya itu. Tepat ketika pria itu ingin bereaksi, dirinya langsung ditendang oleh sebuah kaki ramping dari satu sisi ke sisi lainnya. Dan orang yang menendangnya adalah Rose. Seorang wanita yang mengenakan baju dan celana kulit itu memiliki postur tubuh yang sangat bagus, dapat dengan jelas terlihat badannya yang berbentuk es sempurna. Melihat kejadian itu, para anak buah pria dengan riasan hitam di sekitar matanya itu langsung menunjukkan ekspresi marah. Dan ketika mereka bersiap untuk memberi pelajaran kepada Rose, mereka pun ditahan oleh pria dengan riasan hitam di sekitar matanya itu. Dia tersenyum menyeringai, matanya yang agresif tertuju pada postur tubuh Rose dan berkata, "Rose, ternyata kamu sama dengan rumor yang terdengar di luar, benar-benar sangat keren." Petik 2. Sejujurnya, jika Lisa tidak terlihat lebih cantik darimu, aku pasti akan terpesona denganmu. Tetapi aku tidak tahu, apakah kamu masih bisa bersikap seperti tadi ketika aku menekanmu di kasur. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat Jisoo yang ada di belakang dan bersiul padanya.
Meskipun tubuh Jisuchu sangat mungil, tetapi postur tubuhnya cukup membuat pria tergila-gila. Dia benar-benar adalah seorang gadis kecil yang memiliki dada yang besar. Jangan khawatir, kalian bertiga tidak akan lepas dariku malam ini. Mari kita bersenang-senang. Petik 2. Begitu dia mengatakannya, dia mengedipkan matanya kepada beberapa anak buahnya dan meminta mereka untuk menangkap Lalisa, Rose dan Jisuchu. Melihat idola mereka diintimidasi, Rosimin dan lainnya tidak bisa menahannya dan berteriak. Lepaskan. Apa yang ingin kalian lakukan? Petik 2. Ketika mereka meraung, pria dengan riasan hitam di sekitar matanya itu baru menyadari keberadaan Desta dan lainnya. Siapa kalian? Beraninya kalian merusak rencanaku. Petik 2. Pria dengan riasan hitam di sekitar matanya itu menyalakan sebatang rokok, lalu berjalan ke arah Rosimin dan menghembuskan asap rokok di wajahnya. Rosimin sangat marah dan bersiap untuk memukulnya. Tetapi pria dengan riasan hitam di sekitar matanya itu tersenyum dingin dan berkata, "Sebelum kamu memukulku, aku menyarankanmu untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu. Aku bermarga Qin, keluarga Qin yang berada di daerah Sanbaku. Apakah kamu yakin bahwa kamu dapat menghadapi amarah keluarga Qin setelah memukulku?" Petik 2. Ketika dia mengatakan itu, ekspresi wajah Rosimin langsung berubah. Keluarganya juga melakukan bisnis, jadi dia memiliki pemahaman yang mendalam terhadap bisnis besar keluarga Qin. Jika Rosimin bersikap gegabah dan memukul pria itu, dia khawatir tidak hanya dirinya, tetapi juga keluarganya yang akan mendapat balasan dari keluarga Qin. Pada saat itu, mungkin bisnis keluarga yang telah ayahnya bangun dengan susah payah akan hancur begitu saja. Memikirkan kemungkinan itu, Rosimin tidak berani bertindak gegabah dan mundur. Melihat Rosimin yang tidak berani bertindak, Cepi dan Linka pun tidak berani melakukan apa-apa. Bagaimanapun, Rosimin adalah yang terbaik di antara mereka. Bahkan Rosimin saja tidak berani menyinggung orang tersebut, apalagi yang bisa dilakukan mereka berdua. Melihat situasi itu, meskipun Lalisa dan kedua temannya tidak merasa heran, tetapi mereka masih merasa sedikit kecewa. Ketika pria dengan riasan hitam di sekitar matanya itu melakukan sesuatu terhadap mereka tadi, mereka sudah sangat menunggu bantuan dari Desta dan teman-temannya. Lagi pula, Desta dan teman-temannya adalah orang yang dapat berurusan langsung dengan bos mereka. Tetapi sekarang tampaknya Desta dan teman-temannya adalah orang biasa dan bukan lawan dari pria beriasa hitam di sekitar matanya itu. Jadi, apakah mereka bertiga akan jatuh ke cengkraman pria itu malam ini? Lalisa menggigit bibirnya dan matanya penuh keengganan. Setelah berhasil menakuti Rosimin, pria dengan riasan hitam di sekitar matanya itu tersenyum menyeringai dan melirik anak buahnya untuk terus bertindak. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dingin dan belakang. Aku memberikan kalian satu kesempatan. Pergi dari ruang istirahat ini dalam waktu 3 detik, aku terlalu malas berurusan dengan kalian. Petik 2. Pada saat mendengar ini, mata Lalisa dan kedua temannya kembali cerah. Mereka mengira bahwa ada orang hebat yang membantu mereka memecahkan masalah. Tetapi ketika mereka menoleh, mereka menemukan bahwa orang yang berbicara itu adalah Desta, dan mereka pun langsung menunjukkan ekspresi kecewa. Menilai dari reaksi tadi, Rosimin yang seharusnya menjadi ketua dari kelompok Desta saja tidak dapat menghadapi mereka, jadi apa gunanya perkataan Desta? Benar saja, pria dengan riasan hitam di sekitar matanya itu menatap Desta dengan wajah menghina dan sarkasme, lalu berkata, "Mengapa kalian lagi? Benar-benar sangat menjengkelkan." Petik 2. Dia menghisap rokok dan kemudian berjalan ke hadapan Desta, lalu dengan keras berkata, "Dengarkan. Aku bermarga Qin, jika kamu berani." Petik 2. Pak. Sebelum dia selesai berbicara, Desta tiba-tiba menamparkan wajah pria dengan riasan hitam di sekitar matanya itu. Ruang istirahat tiba-tiba menjadi hening sejenak. Dalam sekejap, semua orang menunjukkan raut wajah yang tercengang, mereka menatap Desta Chu dengan tatapan terkejut. Keluarga Qin yang berada di wilayah Sanbaku menandakan apa? Asalkan orang tersebut memiliki saluran informasi, ia pasti mengetahuinya dengan jelas. Akan tetapi Desta di luar dugaan berani memukul orang dari keluarga Qin. Dia benar-benar orang yang kurang informasi. Tidak tahu kedudukan keluarga Qin, ataukah ia hanya mengacau tanpa melihat kemampuan dirinya sendiri, ingin menunjukkan kemampuannya di hadapan beberapa perempuan Lalisa. Sekijo Qin duduk di atas lantai, kedua matanya melotot, tanpa beralih ia menatap Desta. Kamu ternyata berani memukul aku, cari mati ya kamu lelaki kurang hajar. Siapa yang mencari mati masihlah belum pasti, perkataan yang tadi aku ucapkan apakah kamu tidak mendengarnya? Ia pun mengecilkan matanya, nada bicaranya sangat dingin.
Tadi ia mengatakan bahwa ia akan memberikan waktu 3 menit kepada beberapa orang ini untuk pergi dari sini. Saat ini waktunya telah habis, mereka masih juga tidak bergerak, masih saja tidak menanggapi peringatan yang ia katakan. Kalian beberapa orang. Semuanya serang secara bersamaan. Kita harus membuatnya mengetahui, dia telah menyinggung makhluk yang seperti apa. Sekijokin pun bangkit dari tempatnya, ia berkata dengan ekspresi wajah yang muram. Beberapa rekannya pun segera mengelilingi Desta dan orang-orangnya. Satu persatu pun menggosok tinju dan telapak tangan mereka masing-masing menandakan siap untuk bertarung, kemudian menunjukkan wajah yang menyeringai. Desta memberikan sebuah tatapan kepada Rosimin, dengan datar ia berkata, "Kalian semua pergi dari sini, yang ada di sini serahkan kepada aku." Mendengar perkataan ini, Cepi dan Linka mereka berdua baru saja ingin mengatakan bahwa Desta sama sekali tidak menyenangkan. Pada saat seperti ini bagaimana mungkin membiarkan dia bertarung sendirian, Rosimin malah dengan sekuat tenaga menarik mereka keluar dari tempat itu. Dia pernah melihat kekuatan bertarung Desta, jika Desta ingin turun tangan, beberapa orang ini sama sekali bukanlah lawannya. Akan tetapi, dapat berkelahi merupakan sebuah hal, ada tidaknya latar belakang merupakan suatu hal lain yang berbeda. Desta dapat menang melawan beberapa orang ini bukanlah sebuah kebohongan, akan tetapi dapatkah dia menang bertempur melawan keluarga Qin? Rosimin dalam hatinya ada merasa sedikit khawatir. Akan tetapi masalah ini telah sampai hingga hari ini. Dia juga tidak memiliki cara untuk menghentikan apapun, mungkinkah ia harus acuh tak acuh, melihat ketiga selebriti kesukaannya dikasari oleh Sekijokin. Linka dan Cepi sedang merasa tidak yakin dengan situasi ini, dari dalam ruangan telah terdengar suara pukulan dan tendangan. Diikuti dengan suara raungan yang benar-benar tak berhenti-henti, benar-benar membuat orang ketakutan. 10 menit kemudian, pintu ruangan istirahat pun dibuka oleh seseorang. Desta dengan tenang dan acuh berjalan keluar. Lalisa Sen, Rose Liu dan Jisuchu ketiga wanita itu, sedang mengikut di belakang Desta dengan ekspresi bodoh, seolah-olah tak berani mempercayai peristiwa yang baru saja mereka lihat. Desta, kamu. Linka pun melebarkan matanya, melihat lantai ruang istirahat, terbaring penuh oleh orang-orang dengan posisi yang tak beraturan, ia terkejut hingga bahkan berbicara saja tidak lancar. Desta pun tertawa, dengan nada bicara yang acuh tak acuh ia berkata, "Jangan dipikirkan lagi, mereka hanyalah sekumpulan orang yang hanya memikirkan wanita dan mabuk karena arak, kamu yang menghadapi mereka juga pasti kamu bisa menang." Mendengar perkataan ini, Linka dan Cepi pun perlahan-lahan dapat melupakan permasalahan ini. Tetapi hanya Rosimin. Raut wajahnya malah sama sekali belum bisa tenang, dia mengetahui dengan sangat jelas bahwa Desta hanya tidak ingin menimbulkan kecemasan, barulah ia dengan sengaja berbicara seperti itu. Harus diketahui, beberapa orang yang datang bersama dengan Sekijokin. Ada beberapa yang memiliki tubuh yang kuat. Sekali lihat pun sudah dapat diketahui bahwa mereka pernah melatih tubuh mereka, bagaimana mungkin dapat disamakan dengan para pria playboy yang hanya tahu minum arak dan bermain dengan wanita. Lalisa bersama ketiga wanita lain pada waktu itu telah tersadar kembali, mereka pun melihat ke arah Desta dengan tatapan yang seluruhnya berubah menjadi tatapan kagum dan memuja. Mereka tadi berada di dalam ruangan tersebut. Telah melihat pula proses berlangsungnya hal tersebut secara menyeluruh. Pada saat Desta mulai memukul beberapa orang tersebut hingga mereka terjatuh, hal tersebut tidak sesederhana seperti yang dikatakan oleh dirinya. Beberapa bawahan dari Sekijokin. Badannya dipenuhi otot. Melihatnya saja sudah membuat orang ketakutan. Akan tetapi pada saat berhadapan dengan Desta, mereka bahkan tidak dapat menangani Desta, setelah mendapatkan beberapa pukulan, beberapa orang ini pun kalah. Tetapi, karena Desta tidak ingin berbicara banyak mengenai hal ini, maka mereka pun tidak akan banyak bicara. Pada saat itu, Desta beralih kepada mereka, lalu berkata, "Kalian rapikan barang-barang kalian, aku akan meminta Lupin untuk menggantikan ruang istirahat yang lain untuk kalian, yang di sini akan ditangani olehnya." Lalisa pun tertegun, ia tak menyangka bahwa Desta akan mengatakan hal seperti itu. Dia selalu mengira bahwa orang seperti Desta ini hanyalah tuan muda dari sebuah keluarga di wilayah Sanbaku, karena dirinya mengenal Lupin, barulah boleh datang ke ruang istirahat menemui mereka untuk berfoto bersama dan meminta tanda tangan. Akan tetapi saat ini ia mendengar nada bicara Desta, seolah-olah seperti Lupin yang bekerja untuk dirinya. Pada saat dia sedang merasa curiga, atasan mereka, Lupin seluruh wajahnya telah dipenuhi keringat, dengan terburu-buru ia berlari keluar dari dalam lift dengan ekspresi yang tegang ia datang ke hadapan Desta. Pada saat ia bersiap-siap untuk membungkukkan badannya memberikan hormat kepada Desta, sebaliknya Desta pun memberikan sebuah tatapan untuk mencegahnya.
Bu. Dua kata, bos, yang ingin ia ucapkan masih belum selesai ia ucapkan, dengan segera ia pun mengganti panggilannya teman. Teman lama, aku baru saja pergi sebentar, mengapa telah muncul masalah? Melihat penampilannya yang masih bisa tertawa, Desta tidak bisa menahan diri untuk memberikan pujian untuk reaksi dari orang ini. Pada saat itu, Lupin berjalan hingga ke depan pintu ruang istirahat kemudian ia melihat ke dalam ruangan tersebut, sudut matanya tanpa bisa dicegah pun melompat dengan keras. Astaga, yang berbaring di atas lantai itu semuanya adalah siapa? Jika ia tidak salah lihat, semuanya merupakan tuan muda dari sebuah keluarga di wilayah Sanbaku. Hal yang lebih membuat ia terkejut adalah, di antaranya ternyata masih ada sosok Sekijo Kin. Sekijo Kin adalah anggota dari keluarga Kin. Meskipun dia bukanlah tuan muda dari anggota utama. Akan tetapi setidaknya di dalam tubuhnya mengalir darah keluarga Kin, ia dipukuli hingga seperti ini, mungkinkah keluarga Kin dapat menganggap hal seperti ini tidak pernah terjadi? Lupin, tolong kamu gantikan ruang istirahat untuk Nona Sen dan yang lainnya. Acara malam ini tidak bisa dilaksanakan karena dirusak oleh beberapa orang kurang hajar ini, hal yang harus dilanjutkan masih harus dilanjutkan, hal yang lainnya, biar aku yang menanganinya. Desta pun berkata dengan nada datar. Setelah mendengar perkataan tersebut, Lupin pun dapat menarik nafas lega. Orang-orang seperti mereka yang bekerja untuk orang lain, hal yang paling ditakutkan adalah atasan mereka membuat kekacauan, kemudian memerintahkan bawahan mereka untuk menanggung akibatnya. Saat ini Sekijo Kin dan beberapa tuan muda yang berada di tempat kejadian ini dipukuli hingga seperti kepala babi. Jika Desta tidak ingin memikul tanggung jawab ini, maka akibat dari hal ini hanya dapat diserahkan untuk ditanggung oleh dirinya, dia bahkan telah membuat persiapan dengan baik untuk menanggung akibat dari hal ini. Akan tetapi jika dilihat saat ini, Desta yang merupakan tuan muda dari keluarga Dong, masihlah sangat memiliki rasa tanggung jawab. Jika dipikir-pikir benar juga tuan muda keluarga Dong yang dapat bergabung dengan Gedung Sky, akankah seseorang yang pada masa kritis memiliki sifat yang seperti kura-kura? Setelah mengembalikan pikirannya, dia pun tertawa ringan dan berkata, "Tenang saja, acara pemilihan hari ini pasti akan terus dilanjutkan. Kalau begitu aku akan membawa mereka bertiga untuk pergi dari sini. Hal yang ada di sini aku serahkan kepadamu." Setelah perkataan ini selesai diucapkan, ia pun berkata kepada Lalisa dan wanita lainnya, "Mari kita pergi dari sini, permasalahan yang ada di sini akan ada orang yang menanganinya." Selesai mengatakan hal tersebut, ia pun memimpin untuk meninggalkan tempat tersebut. Lalisa menatap dalam-dalam Desta, kemudian beranjak pergi dari tempat itu. Dengan sangat cepat ia pun menghilang di ujung koridor gedung tersebut. Pada waktu itu, Linka pun menyentuh kepala bagian belakangnya. Dengan tegang ia berkata, "Desta, jika kamu ingin memamerkan kekuatanmu di hadapan para wanita itu aku dapat memahaminya. Akan tetapi kamu juga harus melakukannya berdasarkan aturan dasar yang berlaku. Pria itu bukankah ia adalah tuan muda dari keluarga Qin? Tidak apa-apa jika kamu sudah memukulnya. Saat ini kamu masih ingin tinggal di sini untuk menangani kekacauan ini. Kamu sudah gilakah? Kamu ingin menggunakan apa untuk menangani ini?" Cepi pun mengatakan hal yang sama. "Betul Desta. Menurut aku sebaiknya kita pergi dari sini. Bagaimanapun perusahaan entertainment bintang langit juga bukan sebuah perusahaan yang mudah dihadapi. Beberapa orang ini pastinya tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap perusahaan ini. Jika kita saat ini tinggal di sini, bukankah itu sama saja dengan mencari jalan menuju kematian diri sendiri?" Desta setelah mendengar perkataan ini, ia pun tiba-tiba memahaminya dan menganggukkan kepala. Memang benar, Cepi dan Linka hanyalah orang yang memiliki identitas diri sebagai orang biasa. Mereka pastinya tidak akan mampu melawan keluarga Qin. Membiarkan mereka untuk tinggal di sini, sama sekali tidak ada keuntungan apapun terhadap mereka. Dengan berpikir demikian, Desta pun berkata, "Tenang saja, aku telah memiliki perhitungan dan rencana aku sendiri. Kalian pergilah terlebih dahulu, yang di sini biar aku yang tangani." Cepi dan teman-temannya baru saja ingin mengatakan bahwa Desta sama sekali tidak adil. Tiba-tiba terdengar sebuah suara orang tertawa, "Hehehe, masih ingin pergi? Hari ini satu pun dari kalian jangan berharap bisa pergi dari sini." Desta pun mengerutkan alisnya. Kemudian ia pun berbalik arah untuk melihat ke arah sumber suara tersebut. Ia pun menemukan entah sejak kapan Sekijo Kin telah berdiri kembali. Ia sedang bertumpu pada pintu ruang istirahat. Ia berbicara dengan raut wajah yang galak. Rosimin dan orang-orang lainnya merasa sangat terkejut, satu persatu pun mundur ke belakang. Desta sebaliknya dengan tenang berkata, "Sekijo, kamu saat ini bahkan mempertahankan tubuhmu sendiri saja sudah sulit, masih berani mengancam aku, nyalimu sangat besar ya."
Sekijo pun meludah ke arah sampingnya, dengan nada meremehkan ia berkata, "Tadi aku terlalu gegabah, sehingga dapat masuk ke dalam perangkapmu. Saat ini aku telah menghubungi pengawal aku untuk naik ke atas. Kamu pikir kamu masih dapat melakukan apa kepada aku? Sungguh hebat jika kamu masih menyentuh aku." Plak. Sekijo masih belum menyelesaikan perkataannya. Tamparan dari Desta yang terasa seperti sengatan listrik telah mendarat di wajahnya, gigi gerahamnya pun terlepas, mengeluarkan darah segar dan terjatuh di atas tanah. Rosimin dan Cepi mereka tertegun, sama sekali tidak terpikirkan, Desta ternyata masih memiliki sebuah sisi yang begitu ganas. Pada saat itu, Desta pun menolehkan kepalanya kepada mereka dengan tersenyum tipis. Ia berkata, "Kalian sedang melihat apa? Cepatlah kalian pergi, permasalahan yang ada di sini aku dapat menanganinya, percaya kepada aku." Melihat tatapan Desta yang begitu percaya diri, Rosimin dan beberapa temannya pun saling bertatap-tatapan. Kemudian menggertakkan gigi, lalu dengan membawa Amy dan ketiga wanita lainnya mereka pun dengan langkah yang cepat pergi meninggalkan tempat itu. Tidak peduli apakah Desta benar-benar memiliki cara untuk mengatasi permasalahan itu. Bagaimanapun mereka pasti tidak akan bisa mengatasinya, tinggal di sana pun hanya akan menambahkan permasalahan bagi Desta, membuat perhatiannya teralihkan. Sekijo terbaring di atas lantai. Ia pun menatap ke arah perginya Rosimin dan orang-orangnya. Tersirat tatapan yang penuh kebencian. Seolah-olah ingin menyuruh mereka untuk berhenti di tempat. Akan tetapi gigi gerahamnya dipukul hingga lepas oleh Desta, seluruh mulut hingga ke dagu terasa menyakitkan, mana bisa lagi ia mengeluarkan suara. Dalam waktu yang tidak lama, terdengar suara langkah kaki yang tak beraturan keluar dari dalam lift. Hanya terlihat 3 orang pengawal berjas hitam dengan aura yang galak. Dengan cepat mereka keluar dari lift menuju tempat mereka. Sekijo begitu melihat mereka, di wajahnya muncul ekspresi sebaliknya yang bersemangat. "Cepat. Aku ada di sini." Dia dengan sekuat tenaga membuka mulutnya, menahan sakit untuk meneriakkan beberapa kata ini. Setelah itu ia pun menggunakan tangannya untuk menunjuk Desta. Ketiga pengawal itu setelah melihat penampilan Sekijo dengan mulutnya yang dipenuhi darah tersebut, dalam hati mereka pun berdecak tanpa bisa dicegah. Diam-diam mereka berkata bahwa kekacauan ini telah menjadi besar. Perlu diketahui, cucu perempuan di keluarga Qin bernama Nami Qin yang sedari awal sangat disayangi oleh pemimpin keluarga Qin. Setelah ia meninggal karena tertembak oleh tentara bayaran pada sebuah pesta perjamuan, pemimpin keluarga Qin merasa sangat terpukul. Ia pun langsung sakit keras hingga tidak dapat bangkit dari kasurnya. Pada masa itu, Sekijo yang pandai berbicara, setiap harinya menemani pemimpin keluarga Qin, barulah dapat membujuk pemimpin keluarga Qin, membuat dia kembali bersemangat. Kalau tidak pemimpin keluarga Qin kali ini, maka ditakutkan akan segera meninggal. Kemudian Sekijo, tentu saja dengan lancar menjadi cucu kesayangan dari pemimpin keluarga Qin. Meskipun ia merupakan salah satu anggota dari keluarga cabang Qin, akan tetapi kasih sayang pemimpin keluarga Qin terhadap dia tidak kurang dari cucu kandung manapun. Akan tetapi berita mengenai hal ini belumlah tersebar Keluar. Hanya diketahui oleh anggota dalam keluarga Qin. Sebaliknya tak terpikirkan. Sekijo sudah tidak dapat menahan dirinya. Mulai bertindak seperti penguasa di wilayah Sanbaku. Tanpa terduga ia masih dipukuli orang hingga berpenampilan seperti ini. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, mereka sungguh-sungguh tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya kepada keluarga Qin. Saat terpikirkan hal ini, tatapan ketiga pengawal tersebut pun terpusat pada diri Desta. "Pemuda, nyalimu sungguh tidak kecil, bahkan tuan muda keluarga Qin pun berani kamu pukuli, cari mati." Pengawal yang telah disebutkan pada saat awal tadi memiliki tinggi 190 cm. Memiliki ukuran tubuh yang mirip seperti Arnold Schwarzenegger. Saat ia meraung, seluruhnya seperti gorila besar pada umumnya yang sedang marah, dengan segera melemparkan dirinya ke arah Desta. Wajah Sekijo pun tergantung sebuah seringaian, seolah-olah ia telah melihat peristiwa Desta oleh pengawalnya, dipukuli hingga terjatuh ke lantai. Ia bahkan telah memikirkannya dengan baik. Setelah itu bagaimana ia akan menangani Desta, ingin membuat dirinya mengetahui, seberapa menakutkannya peristiwa yang akan terjadi setelah menyinggung dirinya. Kemudian, segala lamunannya, pada saat pukulan pengawalannya tiba di hadapan Desta pun terhentikan. Yang terlihat hanyalah sebuah pukulan amarah yang dikerahkan sepenuh tenaga oleh pengawalnya, oleh Desta dengan ringan menggunakan tangannya, kemudian serangan tersebut pun terhentikan. Tidak ada ketegangan sedikit pun. Juga tidak ada pergerakan sedikit pun, seolah-olah seperti batu yang masuk ke dalam lautan. Tenaga yang meluap di sekujur tubuh pengawal tersebut menghilang dengan tanpa jejak. Bagaimana mungkin?
Seluruh wajah pengawal tersebut dipenuhi dengan ekspresi tercengang, ia menunjukkan ekspresi seperti bertemu hantu. Dirinya adalah tentara tempur khusus yang datang dari tempat pelatihan iblis Siberia. Kekuatan tubuhnya dibandingkan dengan tentara hebat dari anggota tentara di berbagai negara dapat dikatakan kuat dan tidak lemah. Sebelumnya sama sekali belum ada orang yang mampu menggunakan cara seperti ini, dengan mudah menangkis serangannya. Pemuda ini sebenarnya berasal dari mana, apakah dia seorang manusia? Desta sendiri pun ada merasa sedikit terkejut. Meskipun dirinya telah mengumpulkan energi dalamnya, akan tetapi sebenarnya, ia dalam bela diri wushu masih termasuk dalam lingkup orang biasa, sama sekali bukanlah master. Tenaga dari tubuh pengawal ini sudahlah sangat kuat. Dapat dikatakan juga jaraknya dengan puncak ketahanan tubuh manusia tidaklah begitu jauh. Kalau tidak mungkin tidak akan menjadi pengawal pribadi dari Sekijo. Jika yang berada di posisi ini adalah ahli bela diri lainnya, mana mungkin ia menghadapinya dengan menggunakan cara yang seperti ini. Akan tetapi dirinya dapat melakukannya dengan begitu mudah. Tetapi sepertinya, sejak dirinya dan Taon Tang pernah melakukan hubungan tersebut sekali, energi yang berada dalam tubuh, setiap harinya bertumbuh menjadi kuat dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata manusia. Bagaimana dengan kondisi tubuh seperti milik Taon? Dia masih ingat, pada saat ia berada di luar jendela kamar Kristo. Ia menguping pada saat ayah dari Kristo secara rahasia merencanakan sesuatu, ia mendengar mereka pernah membahas mengenai permasalahan keadaan tubuh dari Taon. Hanya saja pada saat itu, ia sama sekali tidak memasukkan masalah tersebut dalam hati, hanya saja ia merasa tidak senang ketika keinginan memberikan racun kepada Taon, barulah ia ikut campur untuk mencegah hal tersebut. Akan tetapi secara kebetulan, Di luar dugaan dirinya dan Taon menjalin hubungan. Kemudian kemampuan dirinya juga sedang meningkat dalam kondisi yang cepat dan stabil. Hal inilah yang membuat dirinya mau tak mau mempercayai itu. Di dunia ini sungguh ada ketahanan tubuh yang luar biasa, dapat digunakan untuk membantu orang lain berlatih. Tak heran apabila selalu ada beberapa orang yang hilang akal sehatnya, yang menangkap orang lain dan menjadikan mereka sebagai perapian latihan mereka. Hal tersebut bukannya tidak masuk akal juga. Hanya saja disayangkan, saat ini Keinan telah meninggal. Kristo telah dibawa pergi oleh orang dari keluarga Kiao. Tidak diketahui apakah masih hidup atau telah tewas, dirinya masihlah tidak tahu harus bertanya kemana, bertanya mengenai kebenaran akan hal seperti ini. Kelihatannya, jika kelak masih memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Taon, dia pasti akan menanyakan dengan jelas mengenai permasalahan ini. Setelah mengembalikan pikirannya, ia kembali menatap orang yang ada di hadapannya, pengawal yang wajahnya memerah. Pada saat itu, pengawal tersebut sedang dengan sekuat tenaga untuk menarik mundur tangannya. Ingin pergi dari sana, akan tetapi kelima jari Desta hanya dengan ringan menjepitnya, ia malah tidak dapat melepaskan diri. Desta pun tersenyum tipis dan berkata, "Maaf, tadi aku melamun, kamu ingin aku lepaskan bukan, kamu hanya perlu memanggil aku saja." Sambil berbicara, Desta pun melepaskan genggaman kelima jarinya, dalam sekejap tubuh pengawal itu terbang keluar seperti cangkang kerang, kemudian ia terjatuh ke tanah dengan keras. Kakak tertua, kedua saudaranya dengan terburu-buru membantu memapahnya. Pada saat yang bersamaan mereka pun menggunakan tatapan yang waspada, tanpa beralih terus menatap Desta, takut jika dia tiba-tiba memukul. Desta pun menguap, wajahnya dipenuhi dengan rasa lelah. Ia pun berkata, "Sekijo, kamu mencari ketiga orang dengan perawakan jelek seperti ini. Ingin membuat aku tinggal di sini. Apakah ada sedikit merasa bahwa akan terjadi hal seperti yang kamu harapkan? Hari ini aku melepaskan kamu. Ketika kamu kembali beritahulah pimpinan keluargamu, jangan lagi mencari masalah dengan aku, atau tidak, aku tidak akan sungkan membuat kalian keluarga Qin terhapus namanya dari wilayah Sanbaku." Setelah mengatakan hal tersebut, Desta pun segera membalikkan badannya untuk pergi dari sana. Baru saja ia berjalan 2 langkah, ia pun menolehkan kembali kepalanya dan menambahkan perkataannya. "Aku lupa memberitahu kamu, nama aku adalah Desta, kamu langsung saja menyebutkan nama aku di hadapan pimpinan keluargamu, dia akan langsung memahaminya." Setelah selesai mengatakan hal ini, Desta barulah benar-benar pergi. Sekijo pun terbaring di atas tanah, wajahnya memucat. Desta. Nama ini, dia tidak hanya tidak asing, sebaliknya ia sangat familiar dengan nama ini. Jika bukan karena Desta Chu, kakak sepupu perempuannya yang bernama Namikin tidak akan meninggal karena kecelakaan itu. Sedangkan dirinya, juga tidak mungkin menggantikan posisi Namikin, menjadi cucu kesayangan dari pimpinan keluarga Qin. Dapat dikatakan posisi yang ia peroleh hingga hari ini, semua berkat Desta. akan tetapi, Hal ini sama sekali tidak menandakan
Ia berterima kasih terhadap kebaikan dari Desta. Kali ini Desta telah memukulnya, kebencian di antara kedua orang tersebut telah terjalin, dia bagaimana mungkin bisa membiarkan hal ini berhenti di sini saja. Dia tidak percaya, Desta yang merupakan seorang pemuda yang bahkan belum dewasa itu, dapat benar-benar membuat nama keluarga Qin terhapuskan. Perlu diketahui, keluarga Qin sudah beroperasi di wilayah Sanbaku selama bertahun-tahun. Cabangnya sedari awal telah memasuki berbagai sudut dari wilayah Sanbaku. Juga telah mencapai taraf yang rumit, bahkan jika pejabat negara ingin menyentuh mereka yang merupakan keluarga Qin, maka masih harus mempertimbangkan harga yang akan didapatkan setelahnya. Seorang Desta, memangnya bisa bagaimana? Setelah berpikir demikian, dia dengan segera mengeluarkan ponselnya, ia menelepon keluarga Qin, mulailah ia mengadukan pertemuan yang terjadi pada malam ini. Di sisi lainnya, Desta telah sampai di kantor Lupin. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan dari hasil penyelidikan Paman Ding, keluarga Qing dan keluarga Liu telah memilih untuk bergabung dengan fraksi milik Pota. Jika sudah demikian, dia juga malas untuk bersaing lagi dengan Pota dalam memperebutkan hal ini, sekalian saja ia menjadikan keluarga Qin dan keluarga Liu sebagai musuhnya. Dia memang ingin memperluas kekuasaannya sendiri, akan tetapi tidak berarti, dengan tidak adanya keluarga Qin dan keluarga Liu, maka dia tidak dapat berkembang. Jika berbicara mengenai wilayah Sanbaku, hanyalah sebuah wilayah yang memiliki kemampuan yang lebih kuat saja. Di sekelilingnya masih terdapat banyak kota dengan kemampuan yang juga tidak kalah kuatnya. Pota ingin membatasi perkembangan dirinya, aku khawatir bahwa dirinya telah terlalu banyak berpikir. Tuan muda kedua, permasalahan telah ditangani dengan baik, pesta pemilihan pada malam ini segala sesuatunya akan dilaksanakan seperti biasa. Pada saat ini, Lupin berjalan dari luar dan masuk ke dalam, ia berkata dengan ekspresi hormat. Desta pun mengangguk-anggukkan kepalanya, dengan segera ia berkata, kamu tolong atur beberapa orang untuk berjaga-jaga, aku baru saja memukuli Sekijo Qin, tidak tahu apakah dirinya akan mengirimkan orang kemari untuk membuat keributan. Tuan muda kedua tenang saja. Aku telah menghubungi Paman Ding, dia sedang bernegosiasi dengan pihak keluarga Qin, seharusnya hal ini tidak akan menjadi masalah, dengan terburu-buru Lupin berkata. Kamu beritahu dia jika dapat berkomunikasi maka berkomunikasilah. Jika tidak dapat berkomunikasi maka langsung saja berikan mereka sebuah tamparan. Jangan mengalah kepada mereka, wilayah Sanbaku masih bukanlah wilayah yang hanya mendengarkan perkataan keluarga Qin. Desta pun berpikir, kemudian ia kembali menambahkan perkataan itu. Setelah mendengar perkataan itu, Lupin pun memaksakan dirinya untuk tertawa kemudian ia menganggukkan kepalanya. Tidak terlihat bahwa tuan muda kedua masihlah seorang anak lelaki yang ganas. Pada kenyataannya, Desta juga menyadari bahwa sejak dirinya mengumpulkan tenaga dalam karakternya pun berubah menjadi lebih keras dibandingkan dahulu. Dirinya pada di masa lampau. Meskipun dicaci maki beratus kali oleh keluarga Chen, mungkin juga hanya bisa menahan emosi dan menelan segala perkataan tersebut. Akan tetapi dirinya pada saat ini, kapanpun dapat memilih untuk bertindak menggunakan kekuatannya, ia sama sekali tidak akan memberikan kesempatan kepada para pengacau itu untuk mengacau. Dia juga tidak tahu, perubahan yang seperti ini merupakan hal baik atau hal buruk, jika dikatakan pada saat ini, rasanya masih cukup menyenangkan. Baiklah, kamu ikut bersama dengan aku untuk melihat acara berlangsung. Beberapa teman aku masihlah menunggu aku, nanti harus bagaimana menjelaskannya, kamu pasti telah memahaminya. Desta pun menepuk-nepuk bahu Lupin, kemudian ia menyeringai dan berkata. Lupin pun mengangguk dengan cepat, menandakan bahwa dirinya paham. Keduanya pun segera menuju ke kursi penonton acara tersebut. Acara yang berada di hadapan mereka meskipun masih belum dimulai, tetapi suasana pada tempat tersebut telah mencapai tingkat yang begitu menegangkan. Sedangkan tempat di sebelah kursi penontonnya, Rosimin berserta Cepi dan kumpulan teman-teman mereka, masihlah belum datang menempati tempat duduk mereka. Desta juga tidak memahami situasinya saat ini, dia bagaimana bisa memiliki pemikiran untuk datang menonton pertunjukan, hal tersebut bukankah sangat tidak berperasaan. Pada saat ini, tiba-tiba ia mendengar suara tertawa ringan dari arah belakangnya. Kalian sedang apa berdiri di sini? Masuklah lebih awal, tempat duduk kalian yang berada di baris depan ini aku mendapatkannya dengan mengeluarkan usaha yang tidak sedikit, jangan menyia-nyiakannya. Desta, Rosimin dan teman-temannya yang lain pun dengan terkejut menolehkan kepalanya. Sesuai dengan dugaan mereka melihat Desta berdiri di belakang mereka tanpa satu luka pun. Tanpa bisa dicegah mereka pun tertawa, kemudian menepuk-nepuk bahu dia, melihat-lihat tubuhnya apakah ada luka. Desta pun dengan buru-buru menghindarinya, ia pun tak lupa untuk tersenyum dan memarahi mereka.
Haya, Linka anak ini sudah cukup, jangan mengambil kesempatan untuk meraba bokongku. Cepi, kamu mengapa mencubit dada aku? Sungguh tak berperasaan. Melihat pemandangan beberapa orang yang sedang bercanda dengan gembira, suasana yang sebelumnya terasa menegangkan pun tanpa bisa dicegah menghilang begitu saja. Pada saat itu, Lupin yang berada di sampingnya pun berkata, beberapa orang ini, semuanya jangan memikirkan masalah yang terjadi tadi. Lisa dan mereka semua adalah selebriti yang aku besarkan dengan mengeluarkan banyak usaha dan pengorbanan. Kalian adalah penggemar setia dari mereka. Juga merupakan orang yang memberikan kami kehidupan, aku bagaimana mungkin membiarkan Lisa dan mereka semua, juga kalian saat berada di tempat aku mendapatkan perlakuan tak adil, dan diganggu. Beberapa orang itu meskipun memiliki latar belakang yang cukup terpandang. Akan tetapi aku juga bukan orang yang mudah disinggung, masalah yang terjadi pada hari ini, aku akan menanganinya dengan baik, kalian lihatlah pertunjukan dengan tenang. Setelah mendengar perkataan ini, Rosimin dan teman-temannya pun barulah dapat benar-benar lega. Kemudian mereka pun masih tidak lupa untuk menatap Desta. Ternyata anak ini, dari awal telah mengetahui bahwa Lupin setelah memberikan tempat yang aman kepada Lalisa Sen dan ketiga wanita lainnya, ia akan kembali untuk menangani masalah tersebut. Membuat mereka mengira, Desta benar-benar akan tinggal sendirian di sana untuk mengatasi kekacauan tersebut, juga membuat mereka sia-sia mengkhawatirkan dirinya dalam waktu yang begitu lama. Jika dipikir-pikir benar juga, Desta sama sekali bukanlah orang yang berlatar belakang terpandang. Sebelumnya ia masih dipermainkan oleh Vina Chen si wanita jalang itu, mana mungkin ia memiliki kekuatan untuk menghadapi tuan muda seperti Sekijo ini. Baiklah, permasalahan itu telah berlalu, ayo kita segera menempati tempat duduk kita. Rosimin sebagai kakak tertua dalam asrama kami, pada waktu ini ia pun melambaikan tangan, kemudian ia berkata dengan suara yang lantang. Semuanya tidak ada yang keberatan, satu persatu pun mencari tempat duduknya masing-masing, setelah duduk mereka pun mengobrol santai, menunggu pertunjukan dimulai dengan resmi. Tempat duduk mereka telah diatur secara khusus oleh Lupin. Walaupun bukanlah merupakan barisan yang paling depan, akan tetapi dapat melihat dengan jelas seluruh tempat, merasakan menonton dari baris ini adalah yang paling baik. Di hadapannya, karena Rosimin dan teman-temannya semua membawa kekasihnya masing-masing, Desta seorang diri sebaliknya terlihat sangat kesepian, kelihatannya sangatlah kasihan. Saat mereka ingin menghibur Desta dengan beberapa kata, tiba-tiba terhirup wangi yang semerbak, ia duduk di samping Desta. Semuanya pun memandanginya, barulah menyadari di samping Desta, tidak tahu sejak kapan ada seorang wanita dengan perawakan seksi dan ramping duduk di sana. Orang tersebut mengenakan rok panjang berbunga yang sederhana. Kakinya mengenakan sepasang sepatu kaca yang berkilauan, di wajahnya ia masih mengenakan kacamata hitam dan masker, jika dilihat terkesan sangatlah misterius. Akan tetapi Desta saat pertama kali melihat wanita itu, tanpa bisa dicegah ia pun berdecak dalam hati. Siapakah ini? Rosimin dan teman-temannya yang lain pun berbisik-bisik. Akan tetapi setelah dipikir mungkin saja memang orang yang sedari awal menempati tempat duduk itu, mereka pun tak lagi banyak berbicara apa-apa mengenai hal ini. Pada saat itu pun telah sampai waktu dimulainya pertunjukan. Telah ada pertunjukan sekelompok penari untuk memeriahkan suasana. Rosimin dan teman-temannya pun menaruh perhatian mereka sepenuhnya pada pertunjukan, mereka sambil melihat sambil berdiskusi dengan sangat bersemangat. Desta yang duduk di samping tidak memperhatikan pertunjukan yang ada di atas panggung. Sebaliknya ia dengan penuh perhatian melihat perempuan yang ada di sampingnya. Dengan suara pelan ia berkata, Nona Sen, penyamaranmu sama sekali tidak sempurna, setidaknya aku telah mengenali dirimu, kamu dengan begitu terang-terangan duduk di sini, apakah tidak takut akan menimbulkan kekacauan? Lalisa yang telah ketahuan pun merasa sedikit terkejut, ia sama sekali tidak menyangka, Desta dapat dengan begitu mudah melihat penyamarannya. Ia pun dengan waspada menurunkan tubuhnya, dengan berhati-hati ia berkata, benarkah penyamaran aku sangat gagal? Mendengar nada bicara perempuan ini yang sangat polos, Desta pun tidak dapat menahan tawanya, ia berkata, hanya bercanda, kalau bukan karena melihat dolphin Belov yang ada di kakimu, aku masih tidak akan menyangka bahwa ternyata adalah kamu. Setelah mendengar perkataan ini, Lalisa barulah bereaksi seperti sebelumnya, ternyata karena ia melihat sepatu miliknya. Juga tak mengherankan. Sepatunya merupakan dolphin Belov yang dijual terbatas di seluruh dunia. Hanya ada 1000 pasang, dikarenakan harganya yang terlalu mahal, dan jumlahnya yang terlalu sedikit, oleh karena itu orang yang mengerti mengenai sepatu ini juga tidaklah banyak. Akan tetapi sangat tidak terduga, Desta ternyata hanya dengan sekali pandang saja ia pun sudah dapat mengenalinya, dapat dilihat ternyata asal-usul dirinya sama sekali tidak sederhana.
Baru saja sewaktu Lalisa bersiap-siap untuk menanyakan secara tidak langsung, mengenai asal-usul Desta, dua orang yang duduk di kursi belakang mereka tiba-tiba terdengar suara. "Hai, kalian lihat postur tubuh orang yang berada di depan kita ini, mengapa ada sedikit mirip dengan Lalisa ya?" Mendengar ucapan ini, raut wajah Lalisa pun sedikit berubah. Dalam dunia entertainment, memang ada beberapa penggemar setia. Karena terlalu mencintai idolanya sendiri, oleh karena itu meskipun hanya melihat suatu bagian dari tubuhnya saja, maka bisa langsung menyadari hal mengenai kehadiran idolanya. Dia sama sekali tidak menyangka, ternyata dapat bertemu dengan penggemar setianya di sini, kebetulan sekali. Akan tetapi telah sampai pada waktu ini. Dia juga tidak dapat langsung pergi begitu saja, hal itu bukankah sama saja dengan membongkar identitasnya sendiri, takutnya dengan sangat cepat dapat menimbulkan kekacauan di kursi penonton. Perlu diketahui, dia tidak dapat menahan rasa penasarannya terhadap Desta. Dengan menutupi hal ini dari Lupin, ia secara diam-diam datang ke tempat ini. Jikalau ia di sini menimbulkan kehebohan yang besar, pastinya ia akan dimarahi dengan sangat galak oleh Lupin. Setelah berpikiran demikian, dia dengan tanpa sedikit pun keraguan segera menyandarkan kepalanya di atas pundak Desta. Pada saat yang bersamaan pula tangannya pun menggenggam telapak tangan Desta, ia pun menunjukkan sebuah penampilan yang sangat intim. Seluruh tubuh Desta pun terguncang, hanya terasa tubuhnya menjadi kaku. Dua orang penggemar yang berada di baris belakang yang awalnya sedang berdiskusi, pada saat itu pun langsung memungkiri dugaan mereka sebelumnya. "Jangan sembarangan berbicara lagi. Bagaimana mungkin itu merupakan Lalisa? Lalisa saat ini masihlah berstatus lajang, mana mungkin di hadapan begitu banyak orang ia bergandengan dan berpelukan dengan lelaki lain. Benar juga, kemungkinan hanya postur tubuhnya saja yang mirip, kamu jangan sembarangan menebak lagi." Setelah selesai mengatakan hal tersebut, orang yang ada di belakang barulah tenang kembali. Lalisa pun menghembuskan nafas lega. Namun ia tidak berani untuk mengangkat kepalanya, ia takut membuat orang lain curiga. Dia berkata dengan suara pelan, "Tuan Chu, maaf telah merepotkan kamu, benar-benar maaf." Tubuh Desta pun perlahan-lahan melunak, ia pun mengerti maksud dari Lalisa, terpaksa dirinya tertawa hambar, "Merepotkan atau tidak, bukankah kamu telah bersandar kepadaku? Pada saat ini membicarakannya masih memiliki kegunaan apa?" Wajah cantik dari Lalisa pun memerah, tatapan matanya sebaliknya memancarkan tatapan mencela. Orang ini benar-benar keterlaluan. Jika berganti pria lain yang ada di posisinya kemudian disandar olehnya seperti ini, sedari awal pastilah telah kegirangan hingga hilang arah, akan tetapi Desta sebaliknya malah menunjukkan dirinya sedikit tidak suka. Apa maksudnya? Linka yang berada di sampingnya sedang menyuapi kekasihnya memakan popcorn. Pada saat yang bersamaan ia pun tak lupa untuk memandang ke arah Desta, ingin membuatnya merasakan serangan yang berasal dari manisnya cinta. Akan tetapi saat ia melihat wanita cantik asing itu ternyata menyandarkan kepalanya di atas bahu Desta. Ia pun terkejut hingga seluruh tubuhnya bergetar, bahkan tak menyadari saat popcornnya terjatuh, jari tangannya pun langsung masuk ke dalam lubang hidung milik kekasihnya. "Wow, Desta, kamu benar-benar sungguh hebat." Tanpa mempedulikan tatapan yang penuh aura membunuh dari kekasihnya itu, Linka pun segera meneriakkan namanya. Orang lainnya pun melihat ke arah suara tersebut dituju, mereka pun sama terkejutnya. Desta anak ini, sejak kapan dirinya menjadi dewa percintaan? Beberapa menit yang lalu masihlah tidak mengenal perempuan itu, dalam sekejap pun sudah langsung bersandaran. Bahkan masih bergandengan tangan. Rosimin dan teman-temannya yang lain pun saling berpandangan. Akan tetapi juga tidak berani secara sembarangan mengatakan Katakan apapun. Kalau memang perempuan ini benar memiliki hubungan dengan Desta, kemudian mereka mengatakan sesuatu secara sembarangan, sama saja dengan membuat orang lain menjadi tidak senang. Desta pun tersenyum kaku, ia pun mengarahkan tatapan tak berdosa kepada Rosimin dan teman-temannya, menunjukkan bahwa dirinya benar-benar enggan. Akan tetapi Rosimin dan Teman-temannya mana mungkin mempercayainya. Tidak hanya begitu, mereka masih mengambil ponsel mereka. Kemudian mengambil foto dari pemandangan berdekatannya Lalisa dengan Desta. Ini merupakan barang yang bagus, di kemudian hari dapat menggunakan foto ini untuk mengancam Desta, kemungkinan juga dapat membuatnya mentraktir dirinya makan sebanyak 2 porsi. Melihat sekelompok teman yang tak berhati nurani ini, Desta pun merasa kesal hingga dadanya terasa sakit. Untungnya pada saat ini, pertunjukan yang berada di atas panggung telah mencapai klimaks. Rosimin dan beberapa temannya pun dengan sesuka hati mereka mengambil beberapa lembar foto, kemudian kembali memutarkan kepala mereka, tidak lagi kembali mengacau. "Maaf, telah mempengaruhi dirimu." Nada suara Lalisa yang hampa pun bergema dengan panjang di telinga Desta.
Desta pun dengan tak berdaya mengangkat bahunya kemudian berkata, tidak masalah. Tidak perlu ditakutkan orang lain akan membicarakan hal buruk mengenai ini karena kita tidak melakukan kesalahan. Di antara kita berdua pasti akan bersih dari segala rumor. Lagi pula, kekasih aku pasti tidak akan mempercayainya, kamu yang merupakan seorang selebriti terkenal memiliki hubungan tersembunyi apa dengan aku. Kamu telah memiliki kekasih. Lalisa sedikit merasa terkejut. Betul, ada apa? Desta menunjukkan raut wajah curiga. Lalisa pun mengatupkan bibirnya, kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, hanya saja merasa heran mengapa kamu tidak membawa kekasihmu untuk menonton pertunjukan. Desta pun tersenyum canggung, ia hanya menyentuh hidungnya dan tidak mengatakan apapun. Apa yang dapat dikatakan dirinya? Dia pun tidak dapat mengatakan bahwa ia memiliki 2 orang kekasih. Jika semuanya dibawa kemari sangatlah tidak pantas, jika hanya membawa 1 orang juga tidak pantas, sekalian saja 1 pun tidak ia bawa. Oh iya, Tuan Chu, hari ini sangat terima kasih atas ketersediaanmu bertindak membantu aku untuk menangani kegentingan tadi. Pada saat ini, Lalisa pun teringat akan suatu hal penting, ia pun dengan segera berkata. Desta pun melambaikan tangannya. Tidak perlu berterima kasih. Siapapun yang berada dalam situasi seperti itu, pasti tidak akan berdiam diri dan hanya menonton saja. Beberapa orang kurang hajar itu benar-benar telah mengganggu orang lain. Benarkah? Lalisa pun tersenyum dengan licik. Bola matanya yang indah pun menatap Desta. Walaupun tahu bahwa lawannya adalah keluarga Qin yang berada di wilayah Sanbaku, bukan keberadaan yang dapat diusik oleh orang biasa, juga dapat bertindak dengan tanpa ragu. Tuan Chu, apakah kamu tidak takut mereka akan membalas kamu? Desta pun tertegun sesaat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang perlu ditakutkan? Orang hidup di bawah langit memiliki keadilannya masing-masing, yang melakukan tindakan kejahatan adalah mereka, mungkinkah pada akhirnya orang yang melakukan hal baik masih harus merasa takut? Kalau begitu sebenarnya ada apa dengan dunia ini? Setelah mendengar ucapan semacam ini, otak Lalisa tanpa bisa dicegah pun memunculkan 3 garis hitam. Dia juga bukan ingin mendengar pidato yang penuh semangat semacam ini. Dia hanya ingin mengetahui asal-usul sebenarnya dari Desta. Tak disangka bahwa Desta ini sama saja dengan orang bodoh, saat ia berbicara juga sangat tampak kekanak-kanakan. Mungkinkah dirinya telah berpikir terlalu banyak? Desta bertindak menyelamatkan mereka, semata-mata hanya karena melihat ketidakadilan. Pada saat itu, Desta pun menolehkan kepalanya melihat Lalisa. Melihat ekspresi yang ada di wajahnya, Desta pun tertawa dan berkata, kamu tidak mungkin kan mengira aku bertindak menyelamatkan kalian adalah karena sama sekali tidak takut terhadap Sekijo barulah menyelamatkan kalian. Lalisa mengangguk-anggukkan kepalanya, dengan sangat berterus terang ia menunjukkan pemikiran dalam hatinya. Desta pun terdiam selama beberapa saat. Barulah ia berkata, mungkin kamu akan merasa bahwa aku kekanak-kanakan. Akan tetapi aku adalah orang yang seperti ini. Aku bisa bertindak memukul Sekijo, sama sekali bukan karena aku orang hebat, walaupun aku hanyalah orang biasa, aku juga akan bertindak dengan tanpa ragu. Di atas dunia ini, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, tidak bisa hanya karena seseorang memiliki latar belakang, memiliki kekuasaan, kemudian membuat yang salah berubah menjadi benar, yang benar berubah menjadi salah. Akan tetapi, Lalisa pun menahan pertanyaannya sesaat. Kemudian berkata, hal yang kamu katakan dari awal hingga akhir semuanya hanyalah sebuah keadaan yang diimpikan. Menghadapi orang-orang yang memiliki latar belakang. Jika kamu tidak memiliki hal apapun yang dapat diandalkan kemudian langsung bertindak. Ditakutkan kelak akan menerima pembalasan mereka yang tak ada henti-hentinya, keluargamu, teman-temanmu, bahkan tetanggamu, semuanya dapat terlibat karena dirimu. Dalam situasi yang seperti itu, apakah kamu masih berani bertindak? Desta pun tertegun, ia tak menyangka bahwa Lalisa dapat berdiskusi topik semacam ini dengan dirinya. Setelah ia pikir-pikir, dalam kurun waktu tertentu ia tidak dapat memberikan jawaban yang sesuai. Situasi yang dikatakan oleh Lalisa itu sangatlah sesuai dengan kenyataan. Juga hingga sampai hari ini masih banyak orang, saat menghadapi gangguan dan ketidakadilan, ini merupakan hal pertama yang akan dipertimbangkan. Di dunia ini tidak ada keadilan yang sejati. Ada beberapa orang yang begitu dilahirkan telah menjadi keluarga kaisar. Titik permulaan dirinya merupakan garis akhir yang diperjuangkan begitu banyak orang dalam seumur hidup mereka. Dalam situasi yang seperti ini, memiliki keadilan seperti apa lagi yang dapat diperbincangkan?